Semuanya, kita lanjutkan lagi ya. Tadi udah nyampe ke bagian periosteum ya, bagian tulang ya. Yang ini, nah kita lanjut lagi bahwa tulang kita itu tersusun dari ada yang namanya tulang spons. Tulang spons ini tulang yang bentuknya seperti spons karena jumlah kalsiumnya sedikit, jadi banyak ruang-ruang. Tulang spons ini nanti akan bertambah panjang. Tulang spons ini ketika diisi dengan kalsium itu yang memungkinkan untuk manusia itu tumbuh bertambah tinggi ya, seperti kalian sekarang masih bisa bertambah tinggi. Tapi kalau sudah jadi tulang kompak ya, disebutnya tulang keras, maka nanti tulang itu akan berhenti untuk bertambah panjang. Jadi seperti pada gambar sebelumnya, tulang spons ada di sebelah sini, tulang kompak sebelah sini. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Di situ ada tentang cakram epifise ya untuk pertumbuhan panjang, tapi kita ke materi selanjutnya dulu. Baik, nah di sini ya kita lihat di sini ada macam-macam tulang ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada tulang paha yang bertemu dengan tulang kering ya. Di tengah-tengahnya ada namanya tempurung lutut. Di sini ada tulang rawan. Nah, jadi ada tulang spons, ada tulang kompak tadi ya, tulang keras, dan ada juga tulang rawan. Nah, tulang rawan atau disebut juga cartilago, bahasa ininya cartilago ya. Kita bisa lihat penjelasannya di sini. Di sini ada tulang rawan atau disebut cartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel oleh matriks protein. Oleh sel-sel tersebut, selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan juga ditemukan di ujung-ujung tulang rusuk, dinding saluran pernapasan, dan hidung dan telinga. Jadi kalau tulang rawan ini, anak-anakku semua, ini adanya di ujung-ujung tulang ya, di sini nih. Jadi fungsi tulang rawan ini salah satunya untuk menghindari gesekan, sehingga nanti tulang ini akan tidak aus ya, kalau bahasa mesin itu aus atau saling bergesek, dan akhirnya nanti jadi terjadi panas ya, sehingga di sini ada tulang rawan yang disebut dengan tulang rawan fibrosa. Di sini ada tulang rawan namanya tulang rawan hialin. Nah, nanti kita belajar lagi nanti di SMA lebih dalam lagi tentang macam-macam tulang rawan. Ada tulang rawan fibrosa, ada tulang rawan hialin. Gitu ya, itu tulang rawan. Jadi ada 3 ya, kita simpulin ya. Tadi ada macam-macam tulang berdasarkan tingkat kekerasannya. Ada tulang spons, ada tulang kompak, ada tulang rawan atau cartilago ya. Itu semuanya ada dalam tubuh kita, cuma letaknya saja yang berbeda-beda. Baik, berikutnya macam-macam tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya. Jadi tulang ini bentuknya beda-beda, tapi dari semua yang berbeda-beda itu kita bisa golongkan menjadi 3 golongan bentuk ya. Ada yang berbentuk pendek, disebut dengan tulang pendek. Tulang pendek itu bentuknya pendek. Nah, yang mana sih yang tulang pendek? Nah, contohnya kamu bisa lihat sendiri. Ini contoh tulang pendek. Tulang pendek itu tulang yang menyusun ruas-ruas jari. Nah, misalnya di sini nih, bapaknya bisa perlihatkan ini ruas-ruas jari ya. Kamu bisa lihat juga di gambar. Ini ruas-ruas jari kaki maupun jari tangan itu tersusun dari tulang-tulang yang bentuknya pendek, disebut dengan tulang pendek. Kemudian ada tulang tidak beraturan. Yang ini ya, tidak beraturan. Ini tulangnya bentuknya tidak beraturan. Jadi dia nggak jelas bentuknya seperti apa, tapi dia menyusun. Contohnya di sini tulang belakang ya. Nah, tulang belakang kita tersusun dari tulang. Ini bentuknya seperti apa kan? Ini perpaduan dari berbagai macam bentuk, makanya disebut tulang tidak beraturan, seperti itu. Nah, kemudian tadi baru tulang tulang pendek, baru tulang beraturan. Nah, berikutnya ada namanya tulang pipih. Nah, pipih itu bentuknya pipih seperti piring ya, tahu ya, piringan ya. Nah, pipih atau bahasa kitanya plate gitu ya, pipih itu. Nah, contoh tulang yang pipih nih seperti ini, misalnya tulang dada nih. Di sini ada tulang dada, disebutnya taju pedang. Tulang dada nama lainnya ya. Di sini nih, taju pedang. Nah, ini tulang dada ini bentuknya pipih. Selain itu ada juga tulang tengkorak dan lain-lain. Itu tulang di sini ya, tulang tengkorak itu tulangnya bentuknya pipih.
Terus ada juga tulang sini, tulang belikat, juga bentuknya pipih. Itu tulang pipih. Kemudian ada juga tulang yang bentuknya panjang atau tulang pipa. Tadi Bapak udah jelaskan di depan bahwa ada tulang-tulang panjang. Nah, di tulang panjang ini terjadi pembentukan sel darah, baik sel darah merah maupun sel darah putih. Jadi darah tuh dibentuknya di sini. Di mana? Di tulang panjang. Sini. Kamu bisa lihat sendiri ya, ini tulang panjang. Baik, itu macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Ada tulang pendek, tulang tidak beraturan, tulang pipih, dan tulang panjang. Baik, berikutnya ini perkembangan tulang. Perkembangan tulang, kamu bisa lihat, klik di sini. Perkembangan tulang, di sini kamu bisa lihat video. Video apa? Video proses pembentukan tulang ya, perkembangan tulang atau disebutnya osifikasi. Nah, pembentukan tulang ini ada dua macam ya, ada endokondral sama membranous. Nah, yang akan dibahas di sini adalah pembentukan tulang secara endokondral. Nih Bapak, yaitu pembentukan tulang pada tulang panjang. Tulang panjang contohnya tulang paha, ya, tulang kering, tulang lengan atas. Mana tulang panjang? Ini yang tadi. Nih, ini tulang panjang. Oke. Nah, kita kembali lagi, kita lihat videonya. Kamu bisa lihat video lengkapnya ya. Ini Bapak cuma, ini karena durasi ya, jadi Bapak perpendek. Kamu bisa klik, nanti bisa langsung masuk ke YouTube-nya. YouTube tentang osifikasi endokondral. Osifikasi endokondral terjadi di tulang panjang dan tulang pendek. Osifikasi ini biasanya terjadi pada tulang pipa. Peristiwa osifikasi endokondral terjadi secara bertahap. Peristiwa ini terbagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama, tulang rawan hialin mengalami hipertrofi kondrosit. Hipertrofi kondrosit merupakan keadaan tulang yang memiliki kondrosit sangat tinggi atau dapat disebut dengan kondrosit yang sangat banyak. Setelah itu, sel-sel tulang rawan hialin mengalami kematian sehingga menghasilkan lakuna-lakuna atau yang biasa kita sebut dengan lubang yang lebih meluas. Perluasan lakuna-lakuna diikuti dengan kerusakan matrik dari tulang rawan. Kematian ini diakibatkan karena tidak ada suplai makanan atau nutrisi ke dalam matrik dari tulang rawan. Suatu saat tulang rawan hialin akan hadir dan terbentuk kapiler. Kapiler dari pembuluh darah membawa osteoblast. Osteoblast akan meninggalkan kapiler yang berada di matrik tulang rawan hialin. Osteoblast berdiferensiasi menjadi osteosit dengan mensintesis matriknya sendiri dan telah mengalami kalsifikasi. Pertumbuhan tersebut melibatkan banyak osteoblast. Hal tersebut menyebabkan terjadinya gangguan transport nutrisi bagi sel-sel kondrosit. Karena suplai nutrisi untuk kondrosit tersendat, maka lama-kelamaan kondrosit akan mati dan runtuhnya matriks tulang rawan. Serta sebaliknya, pertumbuhan jaringan tulang semakin besar. Pertumbuhan tulang keras terus terjadi dengan bertambahnya osteosit dan matriks tulang keras yang semakin meluas. Akhirnya, di tempat tersebut tumbuh tulang keras dengan menyisakan tulang rawan hialin di sekitarnya. Biasanya, tulang rawan hialin ini berada di sendi tubuh. Osifikasi endokondral. Baik, ini penjelasannya ya tentang sistem gerak. Oke, jadi kamu bisa ngelihat videonya ya. Jadi yang dimaksud dengan osifikasi ini adalah perkembangan tulang, khususnya pada tulang panjang ya. Tapi ada satu lagi sebenarnya, tapi mungkin kamu akan pelajari di SMA, yaitu perkembangan tulang pada tulang atau penulangan ya, atau pembentukan tulang pada tulang pipih. Tapi itu biasanya di SMA ya, kalau di SMP belum. Ini baru perkenalan saja. Baik, berikutnya kita ke penjelasannya ya.
Nah, ini